Gue tuh dari awal kasus ini dilaporin, yang dilaporin kan Mail. Dari awal gue tuh udah tahu. Oh yang ini aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Gue tuh udah tahu ujungnya kemana. Walaupun gue tidak berhubungan langsung sama si Ratu Flexing, si Reza Ratu Flexing itu yang berkedok dokter, nggak tahu lah dokter apa sebenarnya sih dia dokter. Gue tuh udah tahu pasti gue bakal ditersangkain walaupun gue nggak salah. Udah paham gue jalurnya tuh, langkah-langkahnya, step-stepnya tuh gue udah tahu guys. Gue ini pengalaman sama hukum ya. Jadi gue udah tahu pasti gue bakal ditersangkain. Nanti dari tersangka nih, nanti gue dipaksa nih buat ditahan-tahan nih. Udah tahu guys. Jadi gue santai. Ini tuh belum berakhir, ini baru dimulai. Masih ada persidangan. Bukti-bukti dari mereka juga nggak kuat. Tapi nggak tahu deh, kok bisa naik gue tersangka. Jadi gue itu baru dipanggil sekali ke Polda, baru sekali. Kurang dari 2 minggu gue dinaikin jadi tersangka. Keren kan Nikita Mirzani? Cuma Nikita Mirzani yang bisa digitukan, yang lain nggak bisa guys. Kalian mau lapor, biar kalian bener pun pasti prosesnya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nikita Mirzani datang tanggal 6 Februari, belum 2 minggu, baru 10 hari udah dinaikin jadi tersangka. Keren kan gue? Kalian harus mengakui bahwa gue keren. Karena kalau kalian ngelapor, belum tentu guys diproses cepat, belum tentu. Laporan gue aja ke tukang semir itu 7 bulan guys, 7 bulan. 7 bulan. Dan ini baru dipanggil sekali ya. Baru dipanggil sekali. Dea sini sayang. Dea, ayo nak. Coba kalian lihat ya, kasus-kasus di Indonesia. Banyak kan yang terbengkalai. Kenapa tuh? Sampai bertahun-tahun. Gak usah kita ngomongin yang lain-lain, kasus pencabulan anak. Misal, bukti udah cukup, saksi udah cukup. Tapi mana ada yang... Ya nanti buat Ami telurnya sayang. Ada yang prosesnya sampai setahun, sampai 2 tahun. Bahkan ada yang gak jalan. Tapi kalau kalian yang merasa jadi haters gua atau musuh-musuh gua, jangan seneng dulu guys. Jangan seneng dulu. Abang lagi di dokter gigi. Iya, mau pasang behel dia. Jangan seneng dulu. Kalau senengnya keduluan, nanti sedihnya kecepetan. Jangan seneng dulu. Belum apa-apa udah tumpengan. Belum apa-apa udah tumpengan. Belum apa-apa udah happy duluan. Belum apa-apa udah pada bikin story. Alhamdulillah akhirnya ini kita di TSK-in. Enggak gitu cara berperang. Itu terlalu awal, terlalu dini. Terlalu dini. Lihat cara belajar dari cara berperang Nikita Mirzani. Yang laporin siapa, yang senang siapa. Baru di TSK-in udah bikin tumpengan. Udah tuh tumpengannya kecil lagi bikin gue sakit hati. Coba bikin tumpengannya gede gitu, serumah kek, atau bikin tumpengannya 500 meter. Kan gue seneng gitu ya. Terus lagi lucunya, tuh gerombolan sirkus dipanggil ke Komisi 9. Yang dipanggil gerombolannya sirkus doang. Si ular, si muka abu-abu, apalagi tuh. Grup-grupnya mereka lah yang dipanggil tuh. Kenapa nggak dipanggil sekalian para korban-korban skincare dari mereka, gerombolan mereka? Kenapa nggak dipanggilin juga owner-owner skincare yang sudah di-approve tuh sama si Doktif tuh, dokter bertopeng. Tanya keuntungannya apa setelah di-approve. Panggil juga tuh owner-owner skincare yang ternyata juga ingredientsnya tidak sesuai sama yang dijual. Mereka tidak marah, mereka memperbaiki. Kenapa nggak dipanggil Komisi 9 tuh rame-rame? Kenapa cuma gerombolan mereka doang yang dipanggil? Kan aneh. Tapi bagusnya, alhamdulillahnya, ada ibu siapa gitu ya, yang nyemprot si gerombolan sirkus itu yang pada blow on itu, disemprot mereka.
Mereka pikir semua orang bisa mereka gini-giniin kali. Bu Irma, keren. Ini pasti yang masukin gerombolan sirkus ke Komisi 9 owner skincare yang jelas-jelas menjual skincare overclaim, berbahaya, overpriced, penipuan. Itu pasti atas campur tangannya Uya Kuyuy itu. Uya Kuyuy punya kerjaan. Kalau nggak mungkin tiba-tiba kok ada mereka doang. Itu kan nggak fair. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Harusnya dipanggil semua. Sekorban-korbannya dipanggil. Itu baru keren. Biar dia face to face. Didomprokin tuh. Berkeren. Ini yang dipanggil gerombolan sikus doang, yang otaknya kecil kayak otak udang. Ngomong aja begini, lihat mukanya si Reza, ngomongnya gini. Kenapa ya muka lu digitu-gituin, muka lu udah jelek, jangan dijelek-jelekin ah. Pedes Udah aku tak pedes. kamu mie goreng manis. Kamu waktu di mobil kamu karaoke ya? Ini apa? Makan nasi padang. Gimana? Gaya nasi padang pakai sambal rendang sama orang Minang, aneka bergoyang, larangnya orang hancur. Kalian coba pikir deh. Kalian ingat-ingat. Setelah skincare ini mencuat, tidak ada lagi kan yang flexing-flexing. Pada takut mereka. Coba waktu belum skincare ini mencuat. Oh, si Reza itu mau jalan aja dipayungin guys. Kalau kayak udah kayak keranda mayat, lo tau nggak? Keranda mayat dipayungin. Mau panas mau hujan dipayungin. Baju dipilihin, makan, ada chefnya. Padahal itu bukan chef semua guys, itu yang mayungin dia itu. Nih yang milih-milihin bajunya si Reza Ratu Flexing. Itu tuh adalah karyawan yang ada di kliniknya. Karena kliniknya nggak laku, daripada karyawannya itu nganggur, dijadikanlah seolah-olah dia adalah staff-staff yang ada di rumahnya. Nah, yang suka mayungin dia itu bukan ajudan, itu orang biasa, dipakein safari, ya digaji, disuruh mayungin. Udah kenyang. Udah. Kamu harus panggil kakak Julia, panggil Ami. Aku mau beli, masukin kartu kredit Ami gitu. Cepet, nak. Iya. Mau beli Roblox kan? Mau. Aduh. Rangkai baru gitu guys, Nora. Jadi Reza ini, dia tuh nggak punya penghasilan dari klinik. Karena Reza si Ratu Flexing, kan dia nggak terima tuh katanya. Kamu di DPR RI, Komisi 9. Saya dibilang flexing. Lu bukan flexing, lu Ratu Flexing. Saya waktu di review produk saya diparodiin. Yang marodiin duluan lu. Jangan pada lupa ingatan tuh gerombolan sirkus. Jejak digital masih banyak.
Udah bagus lu diterima di Komisi 9, pakai bohong lagi. Pakai mukanya si Reza dimelas-melasin. Udah muka lu udah begitu aneh. Enggak usah lu digini-gini. Mukanya dia tuh gitu loh. Udah ada di Komisi 9. Kan ada tuh di TikTok. Mukanya gini. Kenapa emang kalau gue jadi tersangka? Kenapa ya? Gue jadi tersangka juga tersangka terhormat. Bisa nggak kayak gue? Kasus belum sebulan, dipanggil tanggal 6 Februari. Sebelum 2 minggu udah dijadiin tersangka. Ada yang bisa nggak? Nggak ada, cuma gue doang. Lu pikir gue ditersangkain terus gue diem aja? Dari kemarin tuh gue diem ngurusin anak gue yang perempuan, ya. Gue nggak mau terpecah belah, karena gue kalau udah ngurusin satu persoalan harus fokus. Nah sekarang udah kelar, ya udah kelar semua. Gak tiap hari mulut ini nyerocos. Mulut ini nyerocos sudah ada waktunya, ada timingnya. Gak kayak gerombolan sirkus tiap hari nyerocos. Entah apa lah yang diomongin. Alhamdulillah kenyang ya. Mana Julia? Sama celana jeans saya yang panjang dong. Kalau nggak yang tadi aja deh celana jeansnya. Baju buat pulangnya dari Ternate, baju itu lagi. Baju itu lagi aja deh. Yang mana? Enggak deh, baju pulang. Baju pulangnya dong. Ini kan baju pergi. Celana dalamnya taruh di atas, itu di atas bajunya. Celana dalamnya taruh di atas bajunya. Terus baju pulang. Baju pulangnya mau yang apa? Pagi juga, yang panjang aja. Sama Mami mau kemana? Kami mau keluar sebentar. Ada mau pijit kan? Pijit lah. Tadi temenin sama itu sambil beli Roblox. Mau beli Robloxnya yang berapa? Aku nggak tahu. Yang ada yang maunya beli apa aja di Roblox. Duh, ganteng banget, ganteng banget. Mau trending lagi? Iya, tapi jangan terlalu tebal. Tapi panjang. Dek. Mau berapa? Ambil tisu dulu, ini lengket nih. Ambil tisu, cepat. Cepat, ayo cepat. Tuh tisunya. Nah, itu tisunya. Hey. Tuh. Sini, ambil aja ngelapin. Lengket itu. Kau pasti lap mulutnya di sini ya. Biasaan. Kalau habis makan, ambil tisu. Lapnya pakai tisu. Waalaikumsalam. Sudah selesai makannya. Sudah. Ayo. Ini yang mesti kesini. Tapi itu Kak Julia. Ya boleh. Kak Julia gimana? Julia. Apa? Sini dulu. Mana iPadnya? Cepat. Ayo, Ami ada. Mau ketemu orang. Di mana deh? Di charger dulu. Sini sayang, beli dulu. Ambilin itu kartu kredit Ami. Ini dia. Iya. Masih. Ini di sini. Masih di charger. Di sini. Ada beli udah. Sudah sayang. Thank you ya. Kak Julia. Kok nggak nyala?